smile you bring to me, to your joy tethered. This is the leadership. Kita itu memberikan inspirasi supaya orang itu mau melakukan yang dia itu nggak pernah pikir dia itu bisa. Ini menurut saya modal dari pemimpin yang melakukan transformasi ini. You have to inspire people supaya mereka itu sadar, oh ternyata saya bisa. My dog barks wildly. Jadi kepemimpinan secara umum adalah kemampuan atau proses dalam seorang dalam pemimpin mengarahkan dan mengaruhi orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama berdasarkan kemampuan pemimpin dalam membimbing untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun gaya-gaya kepemimpinan, yang pertama itu kepemimpinan yang transformasional, yang artinya seorang pemimpin yang mampu memotivasi anggotanya untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang dan memiliki visi yang kuat. Dan yang kedua adalah kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional artinya pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dalam situasi dan kebutuhan anggotanya. Dan yang kedua, otoraktis, yaitu kepemimpinan yang dimana pemimpinnya itu memimpin dengan cara otoriter, yang artinya seluruh keputusan dan seluruh kebijakan tidak melibatkan anggotanya. Yang keempat, kepemimpinan yang melayani. Pemimpin yang fokus melayani karyawan dalam perkembangan karyawannya sendiri. Kepemimpinan transaksional, memberikan hadiah atau hukuman kepada anggota yang menjalankan kebijakan atau peraturan. Dan yang terakhir, kepemimpinan license-based leadership, memberikan kebebasan lebih besar kepada masyarakat atau anggota dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang efektif biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, mampu memotivasi dan mengarahkan tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki hubungan interpersonal dan membangun strategi, kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat dan berani mengambil risiko, dan menjadi contoh positif dalam etika dan moral. Adapun fungsi kepemimpinan yaitu mengorganisasikan visi dan misi dan tujuan organisasi serta dapat memberikan motivasi kepada anggotanya. Pemimpin juga harus mengambil keputusan yang tepat di berbagai situasi manapun. Selain itu, pemimpin harus dapat mengkoordinasikan sumber daya, tugas maupun tanggung jawab supaya berjalan dengan efektif. Dan pemimpin juga harus mampu meningkatkan atau mengukur kinerja para anggotanya dan memberikan umpan balik untuk pekerjaan yang lebih bisa diperbaiki lagi. Dan pemimpin juga harus bisa menjadi teladan terhadap anggota timnya dalam mengambil keputusan dan tanggung jawabnya. Tan Malaka bernama asli Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Lahir di Sumatera Barat pada tahun 1897. Ia merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia sebagai pemikir, pejuang kemerdekaan dan pendiri ideologi nasionalisme. Sejak muda ia dikenal cerdas dan kritis, menempuh pendidikan di Belanda. Sepulangnya ke Indonesia, ia aktif dalam perjuangan melalui tulisan dan organisasi politik, termasuk Partai
Republik Indonesia. Karya terkenalnya Madilog atau Materialisme Dialektika Logika, berisi pandangan filsafat dan cara berpikir ilmiah untuk memajukan bangsa. Karena pandangan politiknya yang radikal, ia sering diburu dan hidup berpindah-pindah di berbagai negara hingga akhirnya ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1949. Tan Malaka dikenang sebagai Bapak Republik yang tak terlupakan. Seorang idealis yang berjuang tanpa pamrih demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. So I do it so